Halo, selamat malam. Nama saya Muhammad Yusuf Alfarisi dengan NIM 2017 0801 026 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan mendapatkan tugas untuk mempresentasikan sebuah UAS yang bertemakan My Goals atau tujuan saya oleh Ibu Aropria Saulina Panjaitan, mata kuliah motivasi usaha dengan sesi EU 003. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Nanti saya akan perkenalkan diri lagi. Untuk sekarang mari kita fokuskan ke dalam materi. Untuk my goals, yang pertama itu ada dengan nilai yang bagus. Nilai yang bagus. Setiap manusia yang melalui tahapan sekolah, entah itu dari SD, SMP, SMA, maupun jenjang perkuliahan, pasti menginginkan nilai yang bagus. Oleh karena itu, saya sebagai manusia yang melalui jenjang pendidikan juga menginginkan mendapatkan nilai yang bagus. Karena dengan mendapatkan nilai yang bagus akan membantu saya, membantu orang tua saya, dan membantu warga sekitar. Membantu diri saya untuk saya mendapatkan nilai yang bagus, pencerahan terhadap materi yang telah disampaikan oleh para guru atau dosen terhadap saya, apakah tersampaikan atau tidak. Tapi melalui nilai yang bagus itu ada usaha. Tidak ada yang mendapatkan nilai bagus tanpa usaha atau nilai instan. Mungkin memang bisa jika Anda ingin yang namanya mencontek atau menyalin jawaban punya teman, atau mencari jawaban daripada sang pengajar, baik itu guru maupun dosen. Tapi kalau saya pikir untuk itu sangat tidak efisien. Karena jika seperti itu, sang siswa atau mahasiswa hanya mengejar nilai, tidak mendapatkan ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, saya di sini akan menyampaikan beberapa tips untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang pertama ada yang namanya belajar. Kategori belajar itu sangat luas sekali. Bisa memahami, membaca, mendengarkan, dan lain-lain. Yang pertama ada yang namanya membaca. Untuk membaca, kita bisa mendapatkan referensi dari buku, dari majalah, dari jurnal, narasumber yang lain-lain seperti berita, TV, koran, dan lain-lain. Untuk mendengarkan, karena seiring perkembangan zaman, sekarang kita dapat mendengarkan berita di mana saja dan kapanpun kita inginkan. Bisa dari media elektronik seperti smartphone, atau laptop, atau smartwatch, atau televisi pintar. Ketika kita mendengarkan, itu terkadang memang lebih nyaman, tapi ada yang tidak nyamannya juga. Ya, untuk beberapa orang ada yang lebih suka mendengarkan daripada membaca, ada yang lebih suka membaca ataupun mendengarkan. Dari kedua sisi ini itu saling tumpang tindih. Daripada tumpang tindih mungkin lebih tepatnya saling berkaitan. Oleh karena itu, jika seseorang hobi membaca, maka dia akan hobi mendengarkan juga. Karena itu saling terkait. Nah, untuk saya pribadi, hobi saya adalah membaca. Karena menurut saya membaca itu dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan saya. Bisa saya dari baca berita, baca novel, baca light novel, ataupun membaca hal lainnya. Mungkin untuk saya sih membaca hal tersebut yang saya sukai. Untuk mendengarkan, biasanya sih saya mendengarkan berita, menonton drama, menonton film dari barat atau dari timur, dan kadang saya menonton film animasi atau yang disebut istilahnya disebut anime. Dari berbagai hal narasumber yang berupa video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasanya menuangkan ide-ide itu tidak ada batasannya. Ketika dia menyampaikan berita, dia bisa mendapatkan ide dari sebuah teks yang disampaikan, atau dia membuat karangannya sendiri ketika di tempat kejadian. Begitupun dengan film drama, musikal, ataupun anime. Dari masing-masing film tersebut, itu ada beberapa hal yang tersampaikan. Biasanya sih tersirat jika kita sadar. Jika kita tidak sadar, ya ini kita hanya menikmati saja. Dari beberapa hal tersebut, seperti ada yang namanya belajar giat, berusaha, pantang menyerah, menyayangi, dan menghormati orang di sekitar. Dari berbagai cara tersebut, saya yakin jika itu akan membentuk diri yang disiplin. Ketika sudah diri yang disiplin, dia akan memperoleh ilmu pengetahuan yang akan diperolehnya melalui usaha yang pantang menyerah. Jika Anda mendapatkan nilai kecil, Anda jangan patut menyerah, karena setiap manusia itu punya yang namanya kelebihan dan kekurangan.
Jika Anda punya kekurangan dalam mata kuliah umum ataupun mata kuliah penjurusan ataupun pelajaran yang lain-lain seperti fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu pun untuk yang akademik. Yang non akademik ada yang namanya sport, ada yang namanya musik, ada yang namanya tari, dansa, dan lain-lain. Jika Anda kekurangan dalam bidang akademik, berarti Anda tidak mempunyai bakat dalam situ, ataupun bakat Anda tidak terlalu kuat, tapi bakat Anda ada di non akademik seperti olahraga ataupun musik. Dalam hal tersebut, Anda tidak perlu khawatir karena kekurangan Anda tersebut. Karena jika Anda, saya ambilkan contoh, Anda menguasai alat musik. Jika Anda menguasai alat musik, Anda tidak perlu khawatir. Karena hal tersebut dapat membantu Anda mencari lapangan pekerja atau mendapatkan lapangan pekerjaan orang lain. Seperti contohnya YouTuber. YouTuber tersebut dia akan ahli musik. Jika dia ahli musik, tentu saja belum tentu dia namanya bisa mengedit video. Nah, ketika yang mengedit video, itulah namanya kita membutuhkan orang lain untuk bekerja. Atau yang biasa kita sebut, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berusaha atau melakukan kegiatan sendiri. Nah, karena kita sering berusaha, dapatlah lapangan pekerjaan. Oke, saya rasa untuk sekian, untuk yang nilai bagus. Untuk yang selanjutnya, saya kira itu my goal saya adalah kesehatan. Tentu saja, siapapun manusia itu pasti ingin yang namanya sehat. Karena sehat merupakan anugerah dari Tuhan yang paling indah. Karena dengan adanya kesehatan, baik raga, roh, jiwa, jasmani, kesehatan, dan jenis-jenis kesehatan lainnya, itu merupakan suatu anugerah yang telah diberikan Tuhan. Memang betul, kalau manusia mempunyai yang namanya sakit, atau daya tahan tubuhnya melemah, seperti terserang virus, terserang penyakit, dan tertular. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga kesehatan. Untuk saat ini, namanya kita kan lagi mengalami pandemi COVID-19 yang sebagaimana itu secara global telah menyerang mulai dari benua Amerika sampai benua Australia. Tentu saja negara kita, Republik Indonesia ini tidak luput dari pandemi tersebut. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk menjaga diri, seperti menjaga jarak, mengenakan masker, dan cuci tangan. Ya, mungkin saya bisa dibilang sponsor, tapi ini sih kalau saya bilang itu bukan sponsor. Bisa dibilang sponsor, oke boleh. Tapi ya bisa dibilang itu untuk himbauan agar Anda sehat terhadap diri Anda sendiri. Sebagai contoh, memakai masker. Oke, memakai masker. Memakai masker itu mencegah tertular virus. Seperti jika ada orang yang batuk atau yang flu. Jika kita tidak memakai masker dan kita berbincang dengan orang tersebut, ataupun kita berpapasan dengan orang yang batuk atau bersin tersebut, virus tersebut akan tertular kepada diri kita melalui namanya pernapasan. Setiap manusia pasti butuh bernapas. Oleh karena itulah, menggunakan masker akan mengurangi dampak daripada penyakit itu tersebut. Memang tidak selalu efektif, tapi ya sekitar 80-90% itu mampu mengurangi virus tersebut. Nah, jadi himbauan yang telah diberikan untuk memakai masker itu menurut saya benar. Yang kedua adalah mencuci tangan. Tentu saja mungkin kita sebagai manusia yang telah dilahirkan zaman sekarang, atau mungkin kata-kata kutipnya itu lebih dikenal dengan anak zaman now. Biasanya sih anak zaman now itu anak lahiran tahun 2000 ke atas, 2001, 2002 atau bahkan lebih. Tapi karena saya kelahiran 1999 atau akhir milenium, atau bisa dibilang abad ke 200. Oleh karena itu, mencuci tangan itu sangat diperlukan. Sebagai contoh, ketika kita pulang dari kegiatan, entah itu belajar, entah itu bermain, entah itu bekerja, ataupun kegiatan lainnya yang kita lakukan. Jika kita tidak mencuci tangan, virus tersebut akan menempel di tangan-tangan kita, di selah tangan kita bisa, dan di tubuh kita. Nah, himbauan untuk mencuci tangan, atau mungkin daripada himbauan, mungkin bisa saya bilang itu anjuran kesehatan dari saya kepada Anda, sang penonton. Entah itu siapapun yang menonton, ya saya harap sih banyak sih yang nonton ya. Ya, oke lah, itu kita lupakan saja. Nah, jadi membersihkan tangan atau mencuci tangan itu mampu mengurangi kadar virus yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin sih lebih tepatnya kulit sih ya, mungkin lebih tepatnya kulit. Jadi dengan mencuci tangan itu akan mengurangi virus-virus yang ada. Bahkan jika kita mandi pun itu akan mengurangi. Namun tentunya mandi pun jangan lupa untuk memakai sabun ya. Kalau mandi hanya disiram-siram saja sih itu hanya merontokkan, tidak membersihkan.
Oke lah, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Nah, jadi sebelum tahap selanjutnya, saya potong dulu, saya maaf ya. Saya anjurkan kesehatan tersebut sangat baik untuk siapapun dan dimanapun Anda berada. Oke, untuk yang selanjutnya lulus kuliah. Ya, seperti yang video awal ini saya sebutkan, saya seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Esa Unggul yang berada di Jakarta. Sebenarnya sih cabangnya ada di Citra sama di Depok, Bekasi. Karena rumah saya di Tangerang, makanya saya memilih cabang yang di Jakarta. Ya mungkin deket ya. Ya oke lah, kita abaikan saja gitu. Lulus kuliah. Ini merupakan impian siapapun yang menjalani kuliah ataupun dia sekolah, ada namanya lulus sekolah. Baik lulus sekolah maupun lulus kuliah, itu kategorinya sama. Sama-sama meluluskan diri daripada jenjang pendidikan. Dan bagaimana kita cara melewatinya? Seperti yang pada kolom pertama, mendapatkan nilai yang bagus. Untuk mendapatkan nilai yang bagus, kita bisa belajar dari yang namanya teori dan praktek. Dan di kampus saya, Universitas Esa Unggul tersebut, ada yang alhamdulillah di sana terdapat yang namanya penyampaian materi secara teori dan penyampaian teori secara praktik. Sebagai contohnya, oke, kita ambil mata kuliah yang ini saja ya, motivasi usaha. Motivasi usaha ini, saya telah mendapatkan banyak sekali ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Aropria Saulina Panjaitan. Beliau telah memberikan saya berbagai jenis ilmu yang telah beliau dapatkan dan diwariskan kepada saya. Ya mungkin sih bukan terhadap saya, terhadap mahasiswa Esa Unggul, mahasiswa ataupun mahasiswi Universitas Esa Unggul. Karena ilmu tersebut sudah diwariskan daripada beliau kepada kami sang mahasiswa ataupun mahasiswi, tentu saja kami akan merasa senang. Tentu itu merupakan yang teori, ya kan? Seperti yang saya bilang, ada yang kedua yang namanya itu praktek. Nah, seperti apa prakteknya? Ini praktek yang saya lakukan. Ketika Anda mendapatkan ilmu pengetahuan secara teori, namun tidak Anda terapkan, itu Anda tidak berguna. Maaf ya, bukannya saya menyindir, itu memang tidak berguna. Jika Anda mempunyai ilmu pengetahuan, tapi tidak Anda aplikasikan ke dalam dunia sehari-hari, atau dunia kehidupan, atau dalam hal apapun yang Anda lakukan, itu tidak berguna. Karena Anda telah menyia-nyiakan ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh para guru, para dosen, para narasumber, ataupun para pahlawan-pahlawan yang telah menuangkan ilmunya dalam bentuk video ataupun buku. Nah, oleh karena itu, saya merasa sangat senang sekali dengan adanya tahap pembelajaran teori dan praktek. Nah, oleh karena itu, saya ingin yang namanya lulus kuliah. Kebetulan kuliah saya itu lulusannya saya mengincar itu untuk S1 atau strata 1 yang sebagaimana itu jika pada umumnya itu 8 semester. Nah, jika di bawah 8 semester itu disebutnya cum laude. Cum laude itu biasanya rentangnya sekitar 3 sampai 3,5 semester atau 6 sampai 7 semester. Seseorang bisa mendapatkan cum laude jika seseorang tersebut mendapatkan nilai yang bagus. Ya kalau untuk saya sih, saya mohon maaf aja ya. Yang pertama sih, saya untuk kuliah, saya memang pengen kuliah. Tapi ketika lulus kuliah, itu keinginan saya adalah untuk 1 tahun mencari pengalaman terlebih dahulu di dunia luar. Alasan tersebut karena saya tidak ingin yang namanya salah jurusan. Seperti sekarang saya ini. Jurusan saya teknik informatika, bisa dibilang saya salah jurusan. Namun hal tersebut bukan berarti saya tidak mampu, hanya kurang menguasai. Apabila saya atau kita atau siapapun itu yang salah jurusan, Anda jangan berkecil hati. Karena Anda mampu yang namanya mengulas dan mengulas lagi sampai Anda memahami apa materi yang telah disampaikan. Jika Anda benar-benar tidak memahaminya, Anda tidak perlu yang namanya mencapai nilai bagus, tapi Anda mencapai nilai standar. Nah, untuk mencapai nilai standar sih biasanya sih untuk rentangnya mungkin daripada C, mungkin lebih bagus B kali ya. Nah, di antara B itu ada yang namanya B+, B, dan B-. Ya, selama mahasiswa tersebut mendapatkan nilai B, mahasiswa tersebut akan aman lah untuk lanjut kuliah. Maksudnya sih untuk lanjut semester ya, Cuman
saya merasa sih agak kasihan karena seseorang tersebut bukan di bidangnya. Emang bisa yang namanya itu pindah jurusan, cuman yang namanya waktu bagaimana ya, menurut saya sih ya, menurut saya pribadi ya, waktu itu sangat berharga, sangat amat berharga, karena waktu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, baik yang telah salah jurusan ataupun yang jurusan yang Anda minati, Anda harus kejar agar Anda bisa lulus kuliah. Anda akan mendapatkan yang namanya wisuda. Disitulah, di saat-saat Anda telah susah payah, Anda telah bergadang, Anda setiap hari kurang tidur, tapi selama waktu tersebut Anda akan terbayar. Terbayar apa? Terbayar Anda mendapatkan wisuda, atau yang bisa disebut toga dan ijazah. Tentu saja, ijazah itu sangat diperlukan yang namanya untuk dunia pekerjaan. Oke ya, dari kita lulus kuliah, dari saya ya, bukan kita ya, dari saya lulus kuliah, my goal saya yang selanjutnya adalah mencari pekerjaan untuk mendapatkan modal. Kenapa mencari pekerjaan untuk mendapatkan modal? Mungkin ini bisa dibilang seperti ini ya, jiwa saya itu jiwa pembisnis, jiwa saya jiwa pengusaha, jiwa saya pengen bekerja independen. Namun yang namanya manusia itu tidak lepas dari sebuah kodrat. Yang namanya kodratnya adalah manusia merupakan makhluk sosial, yang sebagaimana manusia tidak bisa berdiri sendiri jika hanya seorang diri saja. Oleh karena itu, mencari pekerjaan merupakan suatu bentuk yang amat saya inginkan. Sebenarnya sih bukan saya inginkan juga ya, karena ada banyak sekali lulusan kuliah itu yang tidak mendapatkan pekerjaan. Mungkin seperti dia kalah saing, atau dia nggak punya kenalan orang dalam, atau dia kalah dengan yang namanya menggunakan uang untuk menyogok masuk ke dalam bidang pekerjaannya. Nah, karena untuk saya pribadi, saya mencari pekerjaan untuk mendapatkan modal, seperti yang ada di sini ya, seperti yang ada di sini. Saya mendapatkan modal, saya ingin berusaha seperti yang tadi saya bilang. Oke, kita lanjut. Mungkin jangan lanjut dulu kali ya. Kalau lanjut dulu sih saya rasa ini kasihan ya, terlalu dikit ya. Oke lah, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Mencari pekerjaan. Pekerjaan itu ada banyak jenis ya. Mulai dari pekerjaan yang di bawah serabutan, atau yang bisa disebut petani, sampai yang pengusaha. Mungkin daripada pengusaha disebutnya kayak pejabat kali ya. Pejabat lebih bagus loh saya rasa loh kata-katanya. Ya oke, dari petani sampai pengusaha. Sampai pejabat. Petani bekerja di bawah terik matahari dengan tenaga yang penuh susah payah. Tidak berpikir, maaf sih, daripada tidak berpikir mungkin berpikirnya lebih sedikit ketimbang bekerjanya. Karena petani memperbanyakkan kinerja otot. Nah, kemudian ada yang namanya tahapan pejabat atau tahapan yang tinggi. Nah, mungkin sih daripada tahapan mungkin tingkatan kali ya, tingkatan pekerja ya. Nah, di tingkatan pejabat itu mereka hanya tinggal duduk santai di depan meja, dia duduk di depan meja, dia duduk di kursi, dia bekerja di depan komputer hanya mengetik saja, atau dia bahkan bisa menyuruh bawahan. Nah, namun bisa dibilang mereka itu hanya bekerja menggunakan otak. Memang otak juga bekerja seperti berjalan, seperti berlari, dan lain-lain. Nah, namun jika Anda membandingkan antara pekerja petani dengan pekerja pejabat, Anda lebih memilih yang mana? Kalau saya itu pejabat. Ya, bukan berarti saya tidak pengen petani ya, karena dengan tujuan awal saya itu untuk mendapatkan modal. Tapi jangan salah, petani dengan pejabat itu kesehatannya jauh lebih sehat. Petani jauh kemana-mana, karena petani selalu bergerak, menggerakkan otot tubuhnya, baik itu dari otot kepala, otot tangan, otot bicep, otot punggung, otot betis, dan lain-lain, yang sebagaimana kita sebut menggerakkan seluruh tubuh. Nah, jika pejabat itu hanya bekerja di kursi saja, kebanyakan duduk, dan terlebih ada namanya AC. Kalau petani juga ada AC, namanya AC alami, beda dengan AC pejabat, air conditioner atau pendingin. Nah, karena kebanyakan duduk itu tidak bagus secara tidak langsung terhadap kesehatan, seperti penyakit seperti diabetes dan penyakit yang lainnya. Stroke jantung juga bisa loh. Nah, itulah kenapa orang yang tidak mementingkan kesehatan, karena dia terlalu berfokus bekerja untuk mencari uang. Ya, memang sih kodratnya uang itu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Cuman jika Anda mendapatkan jati diri Anda,
Anda bukan bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uang yang akan mendapatkan Anda. Mungkin sederhananya, bekerja untuk mendapatkan uang atau bersantai untuk mendapatkan uang. Anda termasuk yang mana? Silahkan Anda pilih. Oh boleh kok, di kolom komentar juga boleh Anda menjawab. Anda juga boleh kok menghubungi saya langsung. Ya saya harap sih penontonnya ada ya. Ya oke lah. Dari mencari pekerjaan untuk mendapat modal, itu my goal saya yang selanjutnya adalah membangun usaha. Kenapa membangun usaha? Karena itu adalah hobi saya. Hobi saya, bukan hobi sih, gimana ya bilang ya? Mungkin pekerjaan yang diminati ya. Ada pekerjaan yang diminati, ada pekerjaan yang dipaksa, atau pekerjaan yang kurang diminati. Nah, kalau saya tuh usaha tuh sangat diminati. Sebagai contoh, seperti yang saya bilang di awal tadi, di bagian poin yang mendapatkan nilai bagus. Hobi saya adalah membaca. Nah, oleh karena itu, saya ingin menjadi penulis. Tapi sebenarnya sih kalau untuk memulai bisnis usaha ya, membangun bisnis usaha ya, itu saya ada banyak sekali. Kalau Anda bilang rekan saya punya beberapa rekan. Ya maaf nih, bukannya saya sombong ya. Ya tapi sih saya harap jangan dianggap sombong ya. Saya punya kenalan untuk usaha tahu. Itu ada teman saya namanya si A. Maaf, untuk nama sih saya tidak bisa saya sebutkan ya. Terus ada pengusaha tempe. Terus bukan pengusaha sih, ya bisa dibilang pengusaha lah, pengusaha tempe. Terus ada namanya pengusaha air minum. Mungkin sih air minum di sini yang saya maksud itu seperti teh, kopi dan lain-lain. Jadi mereka itu menciptakan bubuk-bubuk baru untuk diseduh seperti teh dan kopi tersebut. Ada lagi namanya usaha rumah makan. Kenalan seperti kenalan saya tersebut tadi yang saya bilang, saya ada kenalan tahu dan ada kenalan tempe. Tentu saja untuk peternakan saya juga ada channel. Nah, untuk saat ini sih yang terpikir atau yang tersirat di dalam benak saya itu hanya seorang penulis ataupun seorang pengusaha rumah makan. Seorang penulis, memang saya bekerja sendiri, namun tidak seperti itu. Karena kita yang namanya butuh sebuah rekan. Ketika Anda menulis nih, itu Anda tidak bisa hanya sendiri. Karena jika Anda hanya sendiri, Anda akan bingung pendapat orang lain. Betul tidak? Memang betul sekali, Anda betul. Kalau menulis itu hanya dari sudut pandang sang penulis. Tapi manusia tuh punya kesukaannya yang berbeda-beda. Seperti orang yang sukanya genrenya action, atau genrenya adventure atau petualangan, atau yang genrenya drama atau yang banyak dramatis, ataupun yang genrenya material arts yang seni bela diri. Nah, itu termasuk salah satunya saya ya. Nah, jadi banyak sekali yang namanya genre-genre untuk yang namanya bidang membangun usaha di salah ya. Mungkin maksud saya untuk membangun usaha di bidang penulis. Maaf ya, saya agak keringetan ya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Dan untuk yang satunya itu ada yang namanya membangun rumah makan. Nah, kenapa membangun rumah makan? Membangun rumah makan kan butuh yang namanya stok, butuh yang namanya kasir, butuh yang namanya pelayan, dan butuh yang namanya tukang masak. Nah, untuk sumber-sumber tersebut yang bahan saya sudah ada kenalan. Dan kebetulan untuk koki saya juga ada kenalan. Kalau untuk pelayan dan kasir mungkin sih bisa dibilang walaupun tidak ada kenalan, itu bisa membangun lapangan usaha baru bagi yang pengangguran. Nah, jadi ketika membangun usaha itu tidak hanya menguntungkan diri Anda saja, ataupun diri saya saja, ataupun diri orang-orang tertentu saja. Karena dengan membangun usaha, Anda telah menyelamatkan banyak orang dari yang namanya pengangguran. Itu merupakan tindakan yang mulia. Itu merupakan tindakan yang sangat mulia. Karena Anda telah membantu kehidupan seseorang, kehidupan orang lain. Dengan membantu tersebut, Anda telah memperoleh kebajikan. Ya, mungkin itu sih dari sudut pandang saya saja ya. Oke, kita akan lanjutkan. Dari membangun usaha, my goal saya yang terakhir. Ya terakhir ya, soalnya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, my goal saya yang terakhir merupakan hubungan diplomatik. Kenapa hubungan diplomatik? Karena ketika Anda menjalani usaha di suatu daerah saja, tentunya paling banyak adalah di daerah yang berbeda. Saya ambil contoh, saya tinggal di Tangerang. Saya membangun usaha saya, pusatnya di Tangerang. Dan ketika saya ingin membuka cabang, cabangnya bisa di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di Aceh, di Palembang, di Pontianak,
di Jayapura, dan di berbagai daerah lainnya. Nah, tapi itu hanya untuk kelas nasional. Kenapa? Karena nilai rupiah itu kalau saya bilang agak merosot jauh sih ya. Bukan merosot jauh, salah mungkin lebih tepatnya perbandingan ya. Nilai tukar. Nilai tukar mata uang rupiah dengan nilai tukar mata uang dolar itu berbeda. Oleh karena itulah saya ingin atau saya mempunyai tujuan yaitu membangun hubungan diplomatik. Seperti dengan gambar Indonesia dengan dunia. Nah, untuk dunia saya ingin yang namanya membangun kerjasama. Mungkin kita asumsikan sebagai yang tadi ya. Untuk yang pertama, karena saya ada dua ya. Karena saya ada dua usaha yang saya minati. Yang pertama itu menulis atau penulis. Yang kedua itu membangun usaha rumah makan. Nah, oke lah kita yang pertama dulu ya. Yang menulis dulu ya. Yang penulis ya. Yang penulis itu jika Anda ingin, mungkin salah kali ya. Mungkin jika Anda ingin menulis novel yang dibaca oleh seluruh dunia, itu Anda tidak bisa hanya jika Anda satu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia belum termasuk bahasa global. Karena bahasa global adalah bahasa Inggris. Memang benar kalau kita perlu yang namanya belajar bahasa Inggris. Tapi bukan hanya bahasa Inggris loh. Seperti ada yang namanya bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan berbagai jenis bahasa yang tersebar di dunia kita ini. Nah, oleh karena itu, Anda bisa membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Saya asumsikan, Anda membangun saya bukan Anda ya. Saya membangun hubungan diplomatik dengan negara Jepang. Kenapa Jepang? Ya karena saya penulis novel. Kenapa novel? Ya karena saya tertarik novel. Oke lah, itu kita abaikan saja ya. Membangun hubungan diplomatik dengan Jepang. Ketika saya menulis, itu saya ingin tulisan saya bisa dirubah, atau daripada dirubah mungkin diangkat kali ya, lebih diangkat menjadi manga. Manga itu seperti ada suatu gambar dengan suatu teks, seperti buku cerita. Nah, seperti itulah. Tapi sih saya rasa rata-rata pada tahu. Mungkin daripada manga umumnya itu komik. Ya saya lupa ya. Ya maklum lah, saya juga manusia ya. Ya mohon dimaafkan ya. Ada yang namanya komik. Nah, jika Anda hanya bisa menulis tapi Anda tidak bisa menggambar, Anda bisa membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Bisa juga dengan Indonesia. Tapi Anda juga perlu yang namanya dengan luar negeri. Karena Anda belum tentu bisa bahasa mereka dan belum tentu bisa penulisan mereka. Sebagai contoh, di Jepang ada yang namanya kanji, dan di Cina ada juga namanya kanji. Nah, mungkin sih saya nyebutnya kanji ya. Untuk lebih tepatnya saya kurang tahu itu apa ya. Dan di Rusia itu ada tulisan lain yang ada simbol-simbolnya. Terus yang di Jerman ada titik-titik bulatnya dan garis-garis bawah. Nah, jika Anda hanya di Indonesia saja, Anda tidak berkembang. Anda hanya seperti katak di dalam sumur. Ketika Anda melihat diri Anda sudah puas di lingkungan Anda sekitar. Karena sekitarnya tersebut adalah sumur. Tapi ketika Anda melompat dari sumur, Anda akan kaget. Karena dunia ini sangat luas. Tidak hanya di dalam sumur. Dunia ini tidak hanya di Indonesia saja. Indonesia merupakan benua dari Asia. Ada banyak benua-benua yang lain selain Asia. Nah, oleh karena itu, membangun hubungan diplomatik dari sudut pandang saya, itu sangat perlu. Memang, itu awalnya saya akuin itu sangat susah. Ya, mungkin kalau untuk dari inspirasi saya itu, Anda mengunjungi negara yang ingin Anda bangun hubungan diplomatiknya. Seperti yang saya sebutkan tadi, adalah negara Jepang ya. Jadi Anda bisa mengunjungi ke negara Jepang. Mungkin Jepang disebutnya kekaisaran ya. Kekaisar ya. Mungkin kaisar Jepang. Kaisar Jepang sih tarafnya terlalu tinggi ya. Itu kan bisa dibilang pejabat negara ya, petinggi negara ya. Ya Anda berjalan-jalan saja lah. Anda berjalan-jalan saja ke Jepang. Dan Anda siapa tahu Anda memposting. Atau Anda membagi selebaran. Atau kegiatan yang lain-lain. Dengan tersebut, jika Anda beruntung ataupun jika Anda tidak beruntung, itu Anda akan menemukan partner yang akan membantu Anda di negara tersebut untuk mengembangkan ide-ide Anda. Anda tentunya juga bisa yang namanya membawa harum nama bangsa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu untuk yang pertama ya. Karena saya ada yang kedua. Yang kedua itu rumah makan. Ya betul sekali Anda betul, rumah makan.
atau restoran ya kelasnya ya. Ya sebenarnya sih bisa disebut rumah makan, bisa disebut restoran, bisa disebut kafe, kedai, dan lain-lain. Itu hanya penamaan yang berbeda daerah. Daerah, bukan daerah. Daerah yang berbeda daerah. Nah, jika Anda ingin membuka restoran, atau saya, atau siapapun lah yang ingin membuka usaha restoran, mungkin di sini sih saya ya, karena saya yang menjelaskan materi tersebut. Nah, jika Anda ingin membuka restoran ataupun rumah makan di luar negeri, itu bisa diawali dengan mensurvei daerah yang ingin Anda kunjungi. Sebagai contoh, negara beriklim tropis sepertinya di Afrika. Tentu saja, Afrika dengan Indonesia hampir sama. Maksudnya bukan sama orang ya, maksudnya sama suhunya. Tapi suhu di Afrika ketika siang hari itu lebih panas, dan ketika malam hari itu lebih dingin. Karena tropis ya, karena tropis seperti yang saya bilang tadi. Garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu ada di pelajaran IPS. Ya oke lah, itu nggak akan kita bahas ya. Oke lanjut. Dari negara yang beriklim panas ke negara yang beriklim dingin. Sebagai contoh Rusia. Tentunya makanan di negara yang bersuhu dingin dan yang bersuhu panas itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya tentu saja lah. Negara panas masa iya dia dikasih makanan yang panas, dan negara dingin masa iya dia dikasih makanan yang dingin. Nah, oleh karena itu kita perlu menyesuaikan bagaimana lidah mereka. Ya untuk cita rasa sih, untuk di awalnya mungkin kita bisa cita rasa kita dulu. Maksudnya cita rasa dari daerah kita asal, dari daerah asal kita ya, dari daerah asal kita. Itu kita menawarkan produk kita terhadap produk di luar negeri. Entah itu iklim panas ataupun iklim dingin. Nah, dengan menawarkan tersebut, jika mereka cocok, maka kita akan bersyukur karena kita dapat membawa kuliner kita terhadap luar negeri. Jika tidak cocok, Anda tinggal kembangkan dari hidangan Anda. Jika yang iklim panas, Anda kembangkan menjadi sesuatu yang segar. Jika yang beriklim dingin, Anda akan menambahkan sesuatu yang berpanas. Maksudnya bukan panas ya, maksudnya hidangan yang menghangatkan tubuh ya. Nah, hidangan yang menghangatkan tubuh. Nah, jadi Anda tinggal menyesuaikan. Oke. Anda atau saya lah, atau siapapun lah orang itulah. Oke ya. Nah, ya mungkin cukup sekian ya untuk my goal saya ya. Cukup sekian untuk my goal saya ya, karena saya banyak sekali ingin menyampaikan suatu penjabaran saya terhadap Anda sekalian semua, terhadap para subscriber jika Anda subscribe saya, terhadap para penonton dimanapun Anda menonton. Ya, walaupun saya nggak tahu sih ada yang nonton apa enggak ya. Ya saya mah positif thinking aja ke orangnya. Ya, saya rasa sekian. Sekian dan terima kasih ya. Terima kasih telah menyampaikan omongan panjang saya, ocehan panjang saya yang sungguh amat lebar sini. Tapi sebagaimanapun ini merupakan tugas yang merupakan dipercayakan kepada saya oleh Ibu Aropria Saulina Panjaitan. Saya merasa bersyukur dan Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.